Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaufiroh dengan NIM 204 103 050 005. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode pranatal dan periode neonatal. Yang akan saya bahas pada periode pranatal ialah awal kehidupan, ciri-ciri periode pranatal, periode-periode pada masa pranatal, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa pranatal, kondisi-kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu baru, dan pengaruh kelahiran dalam perkembangan pasca lahir. Sedangkan dalam periode neonatal yang akan saya bahas, ciri-ciri masa neonatal, perkembangan bayi dalam masa neonatal itu perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial, dan pengaruh psikis bayi pada masa neonatal. Baiklah, yang pertama ialah periode pranatal, yang akan kita bahas tentang awal kehidupan. Masa pranatal ialah awal perkembangan manusia, yang dimulai sejak masa konsepsi. Awal kehidupan secara biologis dimulai sejak pembuahan, yakni dibuahinya ovum oleh sperma yang kemudian berkembang menjadi zigot. Secara psikologis, permulaan perkembangan dimulai sejak bayi yang dalam kandungan bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Menurut agama dan aliran, yaitu ada yang berpendapat bahwa awal kehidupan dimulai dari masa konsepsi. Ada pula yang berpendapat bahwa awal kehidupan dimulai setelah adanya kesadaran atau roh. Kemudian ada yang berpendapat setelah embrio berusia 4 bulan atau ketika roh itu ditiupkan. Selanjutnya ialah ciri-ciri periode pranatal. Ciri-ciri yang pertama ialah pada saat ini sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan individu diturunkan oleh orang tua sekali seumur hidup. Ciri yang kedua, kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan. Sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangannya, bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang. Ciri-ciri yang ketiga, pada saat ini jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat konsepsi, dan kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya. Ciri-ciri yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi pada periode ini dibanding dengan periode-periode perkembangan lainnya. Ciri-ciri yang kelima, periode pranatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Ciri-ciri yang terakhir, periode pranatal merupakan saat di mana orang-orang yang penting membentuk sikap pada ciri individu yang baru diciptakan. Selanjutnya ialah periode-periode masa pranatal. Terdapat 3 periode dalam periode pranatal ini. Yang pertama ialah periode zigot, yang kedua periode embrio, dan yang ketiga periode janin. Periode zigot dimulai dari konsepsi sampai 2 minggu pertama dari konsepsi. Kemudian periode embrio dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan. Dan yang terakhir periode janin dimulai dari 9 minggu sampai lahir. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa pranatal. Faktor yang pertama ialah kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal si janin. Jika penyakit yang diderita ibu merupakan penyakit yang kronis, maka dapat berdampak buruk bagi kondisi janin. Faktor yang kedua ialah gizi ibu. Gizi yang diterima oleh janin itu berasal dari ibu. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi oleh ibu harus cukup protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan si calon bayi. Kemudian faktor yang ketiga ialah usia ibu. Usia ibu dilaporkan merupakan kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya bahaya fisik selama periode pranatal. Karena menjelang menopause, para wanita sering mengalami gangguan endokrin yang memperlambat perkembangan embrio dan janin yang menimbulkan ketidakteraturan perkembangan. Kemudian faktor yang keempat ialah pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang dikonsumsi ibu seperti obat atau makanan itu dapat mengaruhi perkembangan janin.
Bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi fisik maupun sistem kimiawi pada tubuh janin. Oleh karena itu, makanan atau obat yang dikonsumsi oleh ibu perlu diperhatikan lebih teliti agar tidak berdampak buruk pada janin. Faktor yang terakhir yaitu keadaan dan ketegangan kondisi ibu. Kondisi emosional ibu sangat berpengaruh bagi perkembangan prenatal. Ketika ibu cemas, stres, ketakutan, hormon adrenalin sebagai tanggapan emosi tersebut akan menghambat aliran darah ke kandungan dan membuat janin kekurangan udara. Jika ibu mengalami masalah emosional ini secara berkepanjangan, baik itu selama kehamilan atau sebelum melahirkan, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan medis dan melahirkan bayi abnormal. Selanjutnya, kondisi-kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu baru. Kondisi yang pertama ialah penentuan sifat bawaan. Orang tua memberikan separuh kromosomnya kepada setiap anaknya. Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam dua hal. Faktor yang pertama, faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Sedangkan yang kedua, yaitu bahwa sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Kondisi yang kedua, penentuan jenis kelamin. Ada 3 alasan mengapa jenis kelamin individu itu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Yang pertama, setiap tahunnya anak-anak mengalami peningkatan tekanan-tekanan budaya dari orang sekitar yang mempengaruhi perkembangan pola sikap dan perilaku yang dipandang sesuai bagi kelompok mereka. Yang kedua ialah pengalaman belajar ditentukan oleh jenis kelamin individu. Dan alasan yang ketiga ialah sikap orang tua dan anggota-anggota keluarga penting terhadap individu sehubung dengan jenis kelamin si individu tersebut. Kondisi yang ketiga, penentuan jumlah anak. Dalam hal ini, yang dimaksud ialah kelahiran tunggal dan kelahiran kembar. Dilihat dari perspektif perkembangannya, kelahiran anak tunggal dan kembar jelas memiliki perbedaan. Bayi yang lahir tunggal jelas akan mendapat perhatian penuh dari orang tuanya, dibandingkan dengan bayi yang lahir kembar yang harus berbagi perhatian dan waktu orang tuanya. Kondisi yang keempat ialah posisi urutan anak. Mempunyai pengaruh mendasar terhadap perkembangan selanjutnya karena umumnya orang tua memiliki sikap, perlakuan, dan pemberian peran yang spesifik terhadap anak tunggal, anak tertua, anak menengah, atau anak bungsu. Sikap perlakuan dan peran orang tua tersebut berpengaruh pada kepribadian anak dan pembentukan sikap. Selanjutnya ialah pengaruh kelahiran dalam perkembangan pasca lahir. Yang pertama ialah jenis kelahiran. Secara umum, kelahiran dapat dibedakan atas 5 jenis. Yang pertama normal, yang kedua dengan peralatan, yang ketiga sungsang, yang keempat melintang, dan yang kelima cesar. Bayi yang lahir secara normal biasanya lebih cepat dan berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya daripada bayi yang lahir dengan cara selain normal. Pengaruh selanjutnya, pengobatan ibu. Obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu sebelum dan selama proses kelahiran dapat mempengaruhi penyesuaian pasca lahir si bayi. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin banyak obat yang dikonsumsi oleh ibu, maka semakin lama dan sulit bayi menyesuaikan diri dengan lingkungan pasca lahirnya. Selanjutnya, lingkungan pralahir. Setiap kondisi dalam lingkungan pralahir yang menghalangi perkembangan janin sesuai dengan tabel waktu yang normal akan lebih banyak mengakibatkan kesulitan pada saat lahir dan penyesuaian pralahir pasca lahir dibanding dengan kondisi lingkungan yang nyaman. Pengaruh yang keempat yaitu jangka waktu periode kehamilan. Walaupun rata-rata periode kehamilan itu 38 minggu atau 266 hari, terdapat sedikit bayi yang lahir secara tepat waktu. Ada kalanya bayi lahir lebih awal, yaitu prematur, dan ada kalanya bayi lahir lebih lambat, yaitu postmatur. Pengaruh selanjutnya ialah perawatan pasca lahir.
Jenis perawatan yang diperoleh bayi pada hari-hari pertama setelah ia dilahirkan itu dapat mempengaruhi perkembangan pasca lahirnya. Perbedaan yang besar antara lingkungan dalam dan lingkungan luar mengharuskan bayi untuk menyesuaikan diri secara cepat dan radikal. Pengaruh kelahiran selanjutnya ialah sikap orang tua. Bila sikap orang tua menguntungkan hubungan anak dan orang tua baik, maka dapat membantu bayi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sedangkan sebaliknya, jika hubungan orang tua kurang menguntungkan, tidak baik, maka hal itu dapat memperlambat bayi untuk menyesuaikan diri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang periode neonatal. Awal masa neonatal menurut Elizabeth Harlock itu dimulai dari kelahiran bayi sampai menjelang 2 minggu setelah kelahirannya. Sedangkan umumnya para ahli psikologi membatasi periode masa bayi dalam usia 2 tahun pertama dari masa periode pasca natal. Selanjutnya, ciri-ciri masa neonatal. Yang pertama, masa neonatal merupakan masa tersingkat dari semua periode perkembangan. Meskipun dinyatakan periode tersingkat, tetapi periode neonatal memiliki 2 periode. Yang pertama ialah periode partnate, yaitu dimulai dari kelahiran sampai antara 15 sampai 30 menit sesudah kelahiran, yaitu saat dipotong dan diikatnya tali pusar. Periode yang kedua yaitu periode neonate, yaitu dimulai dari pemotongan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu dari kehidupan pascamaturnya. Ciri yang kedua yaitu masa neonatal merupakan masa terjadinya penyesuaian radikal. Bayi yang baru lahir itu menyesuaikan diri dari lingkungan dalam menuju lingkungan luar. Seperti halnya peralihan, dibutuhkan penyesuaian diri. Beberapa bayi menyesuaikan diri dengan mudah, tapi juga ada beberapa bayi yang tidak bisa menyesuaikan diri. Ciri-ciri masa neonatal selanjutnya yaitu masa neonatal merupakan masa terjadinya perkembangan. Pada masa ini, bayi mengalami sedikit kemunduran seperti berkurangnya berat badan. Biasanya kemunduran ini terjadi selama 1 minggu. Kemudian kondisinya akan kembali meningkat. Hal ini disebabkan pentingnya melakukan perkembangan yang radikal pada lingkungan pasca natal. Selanjutnya, ciri-ciri masa neonatal yaitu masa ini merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan yang tampak pada masa neonatal dapat menjadi petunjuk bagaimana perkembangan selanjutnya. Ciri-ciri yang kelima yaitu masa ini merupakan masa yang berbahaya. Secara fisik, periode ini berbahaya karena sulit menyesuaikan diri secara radikal yang memiliki perbedaan lingkungan. Sedangkan secara psikologis, pada masa ini merupakan saat terbentuknya sikap dari orang-orang yang berarti bagi si bayi. Selanjutnya, perkembangan bayi dalam masa neonatal. Yang pertama ialah fisik, yang kedua kognitif, ketiga psikososial. Perkembangan bayi dalam masa neonatal, yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik individu pada usia 0 sampai 2 tahun berlangsung sangat ekstensif. Pada saat lahir, berat bayi rata-rata 3,4 kg dengan panjang rata-rata 19,5 inci. Kemudian pada usia 2 tahun, beratnya bertambah mencapai 13 sampai 16 kg dengan tinggi sekitar 32 sampai 35 inci. Hal ini didapatkan setelah bayi melakukan penyesuaian diri. Dalam perkembangan fisik terdapat hal-hal penting yang mempengaruhinya. Yang pertama ialah perkembangan refleks. Refleks ialah gerakan-gerakan bayi yang bersifat otomatis dan tidak terkoordinir sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu serta memberi bayi respon tertentu terhadap lingkungannya. Refleks yang dilakukan bayi seperti menghisap, mencari, moroh, dan menggenggam. Perkembangan selanjutnya, perkembangan motorik. Keterampilan motorik ialah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang sengaja, otomatis, dan cepat serta akurat. Keterampilan motorik ini ada 2. Yang pertama, motorik kasar dan motorik halus.
Motorik kasar meliputi otot-otot besar lengan, kaki, dan batang tubuh. Contohnya seperti berjalan dan melompat. Kemudian motorik halus yaitu meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang. Selanjutnya perkembangan sensorik atau panca indera. Panca indera berfungsi untuk mendeteksi, mentraduksi, dan meneruskan semua informasi yang terjadi padanya. Kemudian perkembangan otak. Sejak di dalam kandungan ibu, badan bayi telah membentuk sekitar 1,5 miliar sel-sel saraf per menitnya. Jadi ketika dilahirkan, kemungkinan bayi memiliki semua sel-sel yang dibutuhkan selama hidupnya. Tetapi sel-sel tersebut masih belum matang dan urat-urat sarafnya masih lemah. Oleh karena itu, setelah lahir hingga usia 2 tahun, sel-sel otak yang belum matang dan jaringan saraf-saraf yang masih lemah terus bertumbuh dengan cepat dan dramatis mencapai kematangan. Selanjutnya ialah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan memikirkan lingkungannya. Selama masa bayi, kapasitas intelektual dan kognitif seseorang telah mengalami perkembangan. Perkembangan kognitif menurut pandangan kontemporer, selama bertahun-tahun teori Piaget tentang kognitif itu sangat disanjung terkenal. Akan tetapi, belakangan ini muncul pembahasan baru tentang perkembangan kognitif dengan menggunakan teknik-teknik eksperimental yang sangat maju. Telah lahir sejumlah hasil penelitian baru tentang kognitif bayi, dan di antara hasil para peneliti tersebut merekomendasikan agar teori perkembangan sensori motorik Piaget dimodifikasi secara mendasar. Selanjutnya, dalam perkembangan kognitif yang pertama ialah perkembangan persepsi. Chaplin mengartikan persepsi sebagai proses mengetahui objek dan kejadian objek dengan bantuan indera. Persepsi bayi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi bayi terhadap bentuk dan persepsi bayi terhadap kedalaman. Selanjutnya, perkembangan konsepsi. Menurut Chaplin, konsepsi adalah proses penggambaran ide dan atau proses berpikir. Peneliti terbaru tentang persepsi dan konsep bayi menunjukkan bahwa bayi sebenarnya memiliki kemampuan berpikir yang lebih maju dan dapat mulai berpikir jauh lebih awal daripada dipikirkan oleh teori Piaget. Selanjutnya, perkembangan memori. Menurut Chaplin, memori adalah keseluruhan pengalaman di masa lalu yang dapat diingat kembali. Peneliti juga membuktikan bahwa sebenarnya bayi sejak awal telah memiliki kemampuan mengingat. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dibagi menjadi 7. Yang pertama, 4 minggu pencapaian vokalnya ialah tangisan ketidaksenangan. Yang kedua, 12 minggu pencapaian vokalnya adalah mendengkur pulas, memekik. Yang ketiga, 20 minggu pencapaian vokalnya ialah menyatakan ocehan pertama. 6 bulan pencapaian vokalnya ialah memperlihatkan ocehan-ocehan yang lebih baik. Yang selanjutnya 12 bulan pencapaian vokalnya ialah ocehan yang meliputi nyanyian atau intonasi bahasa. Mengungkapkan isyarat emosi, memproduksi kata-kata pertama. Pada saat ini beberapa anak sudah memahami kata dan perintah sederhana. Selanjutnya 18 bulan pencapaian vokalnya ialah mengungkapkan kata-kata antara 3 kata sampai 50 kata ocehan. Dan yang terakhir, 24 bulan pencapaian vokalnya ialah mengungkapkan kata-kata antara 50 hingga 300 kata, walaupun tidak semua digunakan dengan teliti. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain.
Terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkembangan psikososial. Yang pertama ialah perkembangan emosi. Emosi dapat diartikan sebagai perasaan atau afeksi yang melibatkan kombinasi serta gejolak fisiologis dan perilaku yang tampak. Untuk mengetahui apakah bayi benar-benar mengekspresikan emosi tertentu, Charles Izard telah mengembangkan sistem pengkodean ekspresi wajah, yaitu usia 0 sampai 1 bulan umur ekspresi emosi adalah senyuman sosial, usia 3 bulan yaitu senyuman kesenangan, usia 3 sampai 4 bulan itu kehati-hatian, usia 4 bulan itu keheranan, usia 4 sampai 7 bulan kegembiraan, kemarahan, usia 5 sampai 9 bulan ketakutan, dan usia ke-18 bulan umur ekspresi emosinya adalah malu. Selanjutnya perkembangan temperamen. Temperamen merupakan salah satu dimensi psikologis yang berhubungan dengan aktivitas fisik dan emosional serta merespon. Dari hasil penelitian, Alexander Thomas dan Stella Chess mengklarifikasi temperamen atas 3 dasar. Yang pertama, bayi yang bertemperamen sedang menunjukkan suasana hati yang positif, keteraturan fungsi tubuh, dan mudah beradaptasi. Yang kedua, bayi yang bertemperamen tinggi memperlihatkan suasana hati yang negatif, fungsi-fungsi tubuh yang tidak teratur, dan stres dalam menghadapi situasi baru. Dan yang ketiga, bayi yang bertemperamen rendah memiliki aktivitas yang rendah dan secara relatif tidak dapat menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru, suka murung, serta memperlihatkan intensitas suasana hati yang rendah. Selanjutnya, pengaruh psikis bayi pada masa neonatal. Pengaruh psikis bayi pada masa neonatal yaitu bayi sudah bisa mengungkapkan ekspresi perasaan dan emosinya. Serta pada masa ini, bayi sudah mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia sudah percaya pada dirinya dan dia dapat memilih apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia kerjakan. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.